Ya, oke. Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Temanya apa? Diskusi apa? Oke, kita diskusi masalah mengenai siapa yang patut diikuti. Bang, oke, sekron. Kain dong, barakallahu fikum. Apa? Nggak dengar kan? Saya lagi berbicara, kamu ngapain coba? Iya, ini loh. Saya nyapa tamu saya, gitu. Ya silakan gitu. Oke. Apa tema temanya? kita hari ini, Dinda? Oke, temanya konsep ketuhanan, hal yang sederhana dan simpel. Oke, konsep ketuhanan ya. Ini tapi Oke, Bang Faruk, siap. sorry sebelumnya, nggak mengganggu kerjaan atau gimana ini? Enggak, Dinda. Ini Jumat, Dinda. Terus kalau Jumat kenapa? Insya Allah nggak mengganggu. Nanti kalau mengganggu kan aku bilang mengganggu Joseph, mengganggu. Oke? Oke. Oke, dalil ya. Sebelumnya Ya. Bang Faruk ini Konsep ketuhanan ya. Tuhan. ya. Iya. Tuhan yang benar. Berarti maksudmu konsep Tuhan yang benar dalam Islam, konsep Tuhan yang benar di dalam Bible, Bukan. gitu kan? Bukan. Konsep ketuhanan secara general Jadi- dalam Kristen dan Islam. Iya, Kristen dan Islam kan? Ya iyalah sama lah Ketuhanan itu. secara general. Kan konsepnya itu kan iya. Iya, konsep itu kan bermuara dari Bible dan juga Quran kan gitu kan? Iya, dari tradisi, dari otoritas. Iya kan? Berdasarkan Quran dan juga Bible gitu kan? Iya, silakan. Ya, jadi gimana? Bukan kayak si RK kan berdasarkan buku sejarah. Oh, gini, Bang Faruk mungkin belum Kita habiskan aja lah nangkep. dulu ini ya. Match yang ini kita habiskan dulu ya. Iya, sekalian kita Iya, match yang ini kita habiskan dulu ya. Biar Ya, tak- sekalian menyepakati Iya. gitu. Jadi gini, maksudnya adalah ketika berbicara mengenai diskusi itu harus jelas. Data itu ada primer dan sekunder. Tidak ada orang debat itu membatasi data. Data itu sekalipun data itu dari sekunder, kalau memang kredibel, why not? Kalau Bang Faruk maunya bermain di data primer Al-Quran, silakan. Tapi nanti biarkan penonton yang menilai. Berarti tidak ada otoritas yang memvalidasi bahwa selain di luar Al-Quran, maka klaim itu hanya bersifat internal, bukan bersifat internal dan eksternal gitu loh, Bang Faruk. Jadi paham ya? Jadi maksud saya, kalau Bang Faruk mau bermain hanya Ya intinya Islam versus Kristen kan, intinya kan. ya, Betul. Ya udah. Ya kita habiskan dulu lah match yang ini teman-teman. Nanti silakan Dinda Joseph memulai dari awal. Mau prolog dulu silakan. nggak apa-apa, Bang Faruk duluan aja. Ya, orang fokus nggak? Ini bisa fokus nggak kira-kira dia? Bisa dibilang mengganggu pekerjaan nggak? Bang Faruk mengganggu pekerjaan nggak kira-kira ini? Maksudnya kalau Bang Faruk mau duluan nggak apa-apa. Jadi Tidak loh Dinda. Nggak apa-apa Bang Tidak Faruk loh duluan Dinda. aja. Abangnya ngambil kertas untuk coret-coret. Oh, yang Gak apa-apa. apa-apa Bang duluan Faruk. aja Dinda. Biar saya memahami arah diskusimu gitu, arah diskusimu biar saya paham gitu. Oke. Ya, tap-tap layar teman-teman. Tolong dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Ya, love orange-nya teman-teman. Biar kuat komal kita ya. Kan nggak lucu di tengah jalan kita kena benek teman-teman. Ya teman-teman tetap layar ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Shalom. Bang, ini kan baru kita 2 kali dulu ya, biar room saya kuat. Karena Bang Faruk di situ udah berapa tetap layar Bang? Kayaknya sinyalnya. Aku pun baru buka loh. Oh, ya sudah dikuatkan dulu aja ya. Jadi kita Aku baru buka menit. komal, baru juga. Ya. Ini kayaknya Gak delay apa-apa dah. langsung aja, langsung prolog Langsung aja. Di sini Ya langsung sudah. delay. Iya langsung aja, Sinyalnya- prolog aja. Sinyalnya Bang Faruk kayaknya. Sinyalku ya? Iya. Iya, coba teman-teman makanya- di bawah. Aku ngelag nggak? Lagi. Teman-teman di bawah.
sekali lagi ya, Bang Faruk, kita jadi gini, Bang Faruk, sekali lagi yang ini. Jadi Bang Faruk mute aku, kasih apa semacam pesan kesan sebelum debatnya dimulai, minta teman-teman misalkan tap-tap layar atau apa, ya. Nanti Bang Faruk mute aku juga mute Bang Faruk. Baru setelahnya kita mulai debat gitu loh. Satu kali lagi match ini. Paham nggak? Langsung aja. Soalnya udah jam 2:30. Paham. Nanti terkejar sama asar. Nanti ketemu asar. Nanti. Bang Faruk itu delay sinyalnya. Bagus kok di sini, bagus kok. Nge-lag loh, beneran, saya nggak bohong. Di sini bagus dong. Oh ya sudah. Langsung aja, kamu prolog langsung. Di season berikutnya kamu langsung prolog. Karena udah 1:30, mau jam 2 kan. 1 jam 20 menit lagi kami masuk asar di sini. Oh ya sudah. Oke, sebentar dihabiskan dulu ya. Saya sekalian nyiapin data laptop maksudnya. Oke, silakan diterima Bang Faruk, nanti off mic ya. Bang Faruk silakan diterima. Off mic dulu. Oke. Baik, shalom teman-teman. Hari ini di siang hari ini di hari Jumat, minggu pertama dalam hari Jumat dan dalam bulan Oktober, bulan Rosario. Kita di sini menerima undangan dari Bang Faruk secara instan atau dadakan. Kita mengambil kesepakatan untuk mengambil tema konsep ketuhanan yang secara general membahas secara keseluruhan tentang konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristen. Karena saya dipersilahkan untuk berbicara dalam urutan pertama, maka izinkan saya untuk berbicara dalam perspektif kekristenan, terutama dalam ajaran gereja Katolik. Yang pertama, kita memahami bahwa prinsip ketuhanan dalam iman kekristenan sudah final. Baik dalam saudara kita dari komunitas gerejawi Protestan maupun Ortodoks, bahwa secara general kekristenan memahami Allah itu Esa. Kita lihat di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan 6 ayat 4, yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus. Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Kata Echad di sini bukan berarti satu mutlak. Echad di sini artinya kejamakan yang menjadi satu. Artinya dalam keesaan Allah yang dipahami dalam perwujudan Yesus Kristus sebagai inkarnasi, firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, maka ketika Yesus menyatakan diri, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dalam konsep ini, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Berulang kali Yesus menyatakan bahwa ada pribadi yang berbeda dengan dirinya, namun tetap dalam satu kesatuan hakikat atau relasi. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan tentang pekerjaan yang dilakukannya dan juga bersama dengan Sang Bapa. Siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah Allah sang sumber, pencipta langit dan bumi. Maka ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 19, sekali lagi, Yesus mengatakan, apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan, kata Tuhan Yesus. Maka inilah bukti bahwa sekalipun di dalam keesaan Allah bangsa Israel, bangsa Yahudi, Yesus menyatakan dirinya berbeda dengan Sang Bapa tetapi tetap dalam satu hakikat. Juga di dalam Injil Yohanes bab 16 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, para rasul yang adalah orang Yahudi tentang penolong yang lain atau pekerjaan penolong dalam Injil Yohanes bab 16 yang berbicara mengenai penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos, maka berbicara mengenai pribadi dalam Allah yang Esa itu. Ketika orang Islam berbondong-bondong memunduh bahkan menunjuk kami orang Kristen sebagai orang penyembah berhala atau pagan. Karena konsep keilahian kami bukanlah keilahian monoteis atau Esa. Padahal kalau teman-teman lihat dalam perjanjian baru, sekalipun Yesus menyatakan dirinya sebagai putra Allah, orang Yahudi tidak ada yang mempermasalahkan tentang konsep Trinitarian. Karena kita lihat di dalam Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai putra Bapa, anak tunggal Bapa atau sang anak itu sendiri. Tidak ada orang Yahudi seperti di dalam tuduhan dalam Al-Quran
yang mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Tidak ada orang Yahudi memikirkan demikian, karena orang Yahudi tetap memikirkan Yesus adalah putra tunggal Bapa yang dalam keesaan, hakikat Allah yang esa itu. Maka ketika di dalam Yohanes 14, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah pernyataan firman yang keluar dan datang dari dalam diri Bapa, ketika salah satu rasul yang juga orang Yahudi yang bernama Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa, siapa Bapa itu sudah cukup. Maka Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, engkau tidak melihat. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pernyataan Yesus ini bukan bermaksud bahwa Yesus adalah Allah Bapa, tetapi Yesus ini adalah wahdatul wujud dari Allah Bapa itu sendiri. Satu-satunya the only one firman Allah yang berinkarnasi. Dialah sang. Di dalam Ibrani 1 ayat dikatakan apa? Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, dialah cahaya kemuliaan Allah, gambar keberadaan Allah. Inilah yang di dalam konsep Islam yang dicontek oleh salah seorang cendekiawan Islam terkenal yang bernama Ibnul Arabi, yang bernama wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud ini terinspirasi dari pernyataan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya adalah pekerjaan sang Bapa. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Inilah cerminan konkret bahwa Yesus bukanlah sang Bapa, tetapi Yesus menyatakan Bapa yang tidak terlihat melalui pekerjaannya. Apa pekerjaan Bapa? Yang paling utama adalah mengenai masalah keselamatan. Yesus adalah Allah yang zahir, seperti di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Ketika dikatakan dialah Allah yang maha lahir, maha zahir, maha batin, dan seterusnya. Maka ketika Yesus menyatakan diri, Yesus menggenapi itu duluan. 700 tahun sebelum kedatangan Quran, Yesus adalah Allah yang menyatakan diri. Sekali lagi, di dalam prinsip kekristenan secara general, sebagai penutup untuk pembuka dalam debat ini, kami meyakini Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 diterangkan, ditegaskan kembali. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia. Saya pikir itu cukup sebagai pembuka. Kedepannya kita akan menambahkan dengan data-data lain, tentunya ditambah dengan mendengarkan penjelasan Islam. Tap-tap layar teman-teman, di tap-tap layar teman-teman. Silakan, Dinda. Belum ada undangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teman-teman, hari ini kita berdiskusi dengan Dinda Joseph dengan konsep ketuhanan Islam versus dengan Kristen sendiri, Quran maupun Bible itu sendiri. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Quran dan konsep ketuhanan di dalam Bible. Kalau konsep ketuhanan di dalam Islam, ya, itu berdalil atau berdasar dari surah Al-Ikhlas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Konsep ajaran Islam ini, ya, kita menyembah kepada Allah yang Esa, kepada Tuhan yang Esa. Ya, di mana Esa itu tidak ada setelah dia dan tidak ada sebelum dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena konsep ketuhanan di dalam Islam, lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka segala sesuatu yang beranak dan tidak diperanakan itu bukanlah Tuhan. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kelemahan, segala kehinaan, segala keterbatasan dari makhluk dan segala rasa yang dirasakan oleh makhluk yang dilahirkan dan diperanakan itu tidak mungkin bagi Allah. Lantas terkadang teman-teman Kristen ini framing, oh, batu juga tidak beranak dan tidak peranakan. Kelanjutan ayatnya, Dinda, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan dia. Tiada yang setara dengan Allah. Batu tak setara dengan Allah. Angin tidak setara dengan Allah. Apapun tiada yang setara bagi Allah. Lalu tadi si Dinda Dinda Robert mengatakan bahwasanya konsep ajaran di dalam Kristen, ya, di mana di dalam Bible mereka, ya, ada ajarannya di mana dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah atau putra Bapa. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada konsep ketuhanan yang mengajarkan, ya, Allah itu punya anak, Bapa itu juga punya anak. Tidak.
konsep ajaran tentang Allah yang punya anak, Bapa yang punya anak, itu baru didapati di dalam tulisan-tulisan di dalam Bible Perjanjian Baru itu sendiri. Terus tidak ada, Yesus juga tidak ada mengatakan di dalam Bible, aku adalah Bapa, aku adalah wujud dari Bapa. Tidak ada. Semua data-data yang diberikan teman-teman Kristen ketika ditanyakan tentang eksistensi dari Tuhannya, semua data itu adalah data yang ambigu. Semuanya ambigu. Ya, sekarang saya bertanya ke Joseph, nanti tolong ditanggapi. Ya, siapa jika memang kalian menyembah kepada Tuhan yang Esa? Ya, siapa Tuhan yang Esa menurut Yesus anaknya Maria? Siapa satu-satunya Allah yang benar? Siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Ingat Dinda Yosef ya, saya tidak bertanya siapa satu-satunya Tuhan yang benar dalam iman Kristen. Karena kalau aku tanya itu nanti blunder. Siapa tuh satu-satunya Tuhan yang benar, Joseph? Kau akan mengatakan Yesus. Janji Yosef tidak ada Tuhan selain Yesus? Iya, janji. Apakah Bapa itu juga Tuhan? Tuhan. Apa Roh Kudus itu Tuhan? Tuhan. Maka saya bertanya ke Dinda Joseph nanti, sebutkan ya berdasarkan data yang eksplisit dalam Bible-mu, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Karena jika kau jujur menyikapi ini, kau jujur menjawab ini, data itu akan kau dapatkan di dalam Bible-mu. Ya, bila perlu dikomparasi lagi, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Musa. Karena kita sama-sama tahu teman-temannya, apapun yang tertulis dalam perjanjian lama dan apapun yang disampaikan oleh Yesus di dalam perjanjian baru, sedikit pun tidak ada korelasinya dengan iman Kristen, sedikit pun tidak ada mengarah pada iman Kristen, dan sedikit pun tidak ada membenarkan iman Kristen itu sendiri. Silakan Dinda Joseph ditanggapi, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Ya, silakan Dinda. Oke, belum dimulai rematchnya, ditunggu dulu. Oke, baik. Puji Tuhan kita mendapatkan pencerahan walaupun tidak cerah-cerah amat. Jadi begini, ketika saya mencatat beberapa poin tadi, saya menjawab sesuai dengan kronologis apa yang disampaikan oleh Bang Faruk. Oke, yang pertama, saya jawab dulu. Ketika orang Islam mengatakan Allah tidak beranak bukan karena dia tidak mau, karena belum punya istri. Itu yang harus kalian tahu, ya. Di dalam surah Surah Al-An'am ayat 101, di situ dikatakan kenapa Allah tidak mempunyai anak. Kita baca. Ini penjelasan Allah. Nanti jangan bohong bahwa ini perkataan orang kafir. Ini Allah sendiri yang menjawab. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, justru Allah yang menjawab orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak. Anehnya Allah itu menjawab di ayat 101, alasan Allah tidak punya anak karena dia tidak mempunyai istri. Coba Anda carikan dulu istri, mungkin dia nanti punya anak. Nah, inilah anehnya Islam, ya. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lah. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ini Allah sendiri yang bilang, bukan saya. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan bahwa kata Faruk di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya, dikatakan di ayat ketiganya bahwa Allah itu tidak setara. Kita lihat secara definisi, setara itu artinya sama dalam tingkat kedudukan, nilai atau kemampuan. Ini diberikan contoh, makna dan konteks penggunaannya. Setara itu artinya menunjukkan bahwa dua hal atau lebih memiliki posisi, martabat atau kedudukan yang sama. Islam dalam konteks rasional telah menundukkan irasionalnya. Kenapa saya bilang irasional? Sudah jelas sendiri di dalam surah Ikhlas Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak. Sedangkan di dalam ayat yang lain, perkataan Allah lagi itu saling berkontradiksi. Dia tidak punya anak karena tidak punya istri. Kalau dia tidak setara dengan makhluk, kenapa dia lebih rendah daripada makhluk?
Kenapa saya bilang lebih rendah daripada makhluk? Bang Faruk belajar ilmu pengetahuan alam, belajar biologis. Banyak makhluk hidup di dunia ini, flora dan fauna, bisa memiliki anak tanpa harus punya istri. Kenapa Allah yang pencipta harus nunggu punya istri baru punya anak? Oke, itu satu. Kemudian dikatakan di dalam perjanjian lama tidak ada konsep bapak punya anak katanya. Di dalam konsep perjanjian lama manapun. Hello, apakah betul? Kita lihat. Bahkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur ini perjanjian lama. Anda minta perjanjian lama kan? Saya turutin. Mazmur 2 ayat 7 ini ketetapan Raja Daud perkatakan. Lihat. Dikatakan bahwa Raja Daud menuliskan apa? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan lihat, di dalam perjanjian baru, perkataan Raja Daud ini digenapi di dalam Ibrani. Inilah yang tidak dimengerti oleh Islam. Anak di situ siapa? Nanti kita lihat di dalam kitab Daniel juga. Disinilah di dalam Ibrani berbicara tentang Yesus Kristus sebagai putra tunggal Bapa. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Inilah ketetapan di dalam Mazmur 2 ayat 7. Lihat di footnote-nya. Lagi tambahan di dalam perjanjian lama. Di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Lihat penglihatan Nabi Daniel dalam perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini yang digambarkan sebagai orang Yahudi dan tafsir dari Bapak Gereja sepakat ini adalah Allah Sang Bapa. Ini konsep anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut. Oh, ini bukan anak manusia, ini bukan Yesus. Bagaimana bukan Yesus? Kamu baca di ayat berikutnya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Faruk dan Islam. Saya minta kejujuran Anda. Kalau Anda menyangkal ayat Daniel 7 ayat 13 sampai 14, saya minta kalian sanggah satu ayat pun dalam Alkitab dan Al-Quran bahwa Allah menghendaki membagi-bagi kekuasaan selain daripada hakikatnya sendiri. Kalau bukan Yesus yang sehakikat dan setara dengan Bapa, mana mungkin Bapa mau membagikan kekuasaan dan kemuliaan selain daripada dirinya sendiri? Cuma kemudian di dalam Yesaya 7 ayat 14 saya bawa 3 tokoh besar dalam perjanjian lama. Raja Daud, Daniel, kemudian yang berikutnya Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan sebab itu Tuhan, perhatikan, sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tidak ada dalam perjanjian baru selain Yesus yang memaknai namanya sebagai Allah beserta kita sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan. Maka izinkan saya bertanya kembali, ketika di dalam Islam konsep ketuhanan itu katanya satu, saya minta jelaskan secara makna ayat pertama surah Al-Ikhlas. Silakan, per ayatnya diartikan, diterjemahkan. Ayat pertama saja dalam konsep Al-Ikhlas, silakan, monggo. Ntar Bang Faruk, saya tapi udahlah. Hah? Ya, ayo kita mulai ya. Ayo. Ya. Oke, teman-teman sudah menyaksikan ya, si Joseph yang memulai, bukan aku yang memulai. Maka buat Joseph dan teman-teman Kristen lainnya, siapkan mental kalian. Di season berikut ini kau akan menyaksikan Faruk Syanipat dengan gaya yang berbeda. Makanya berkali-kali ku bilang sama kalian teman-teman Kristen, termasuk kau Joseph, kalau kau jadi Kristen silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu dan matikan akal kau. Apa urusannya kitab Yesaya untuk Kristen? Apa urusannya kitab Daniel untuk Kristen? Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Jika memang semua firman yang diterima Yesus telah disampaikannya kepada Kristen, untuk apa kau ngemis-ngemis sama kitab Yahudi? Untuk apa kau jilat-jilat kitabnya Yahudi? Aku bertanya tadi sama kau Dinda, siapa Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus. Mengemis kau sama kitab Yahudi, kau cocok-cocokkan kitab Yahudi. Makanya aku bilang kau jangan jadi penipu. Aku malu kau sedikit gitu
gitu loh. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan iman Kristen. Legalitas yang kalian miliki saja ketika kalian menjaplok kitab Yahudi aja, kalian nggak punya legalitas, Dinda. Begitu malangnya Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ternyata orang Kristen nyomot-nyomot firmannya Musa, mengkais-kais firmannya Musa. Makanya aku bilang, satu-satunya Tuhan yang mati konyol, tak berguna mati di kayu salib, tak berguna ketika turun ke dunia dalam iman kau, Tuhannya Kristen. Sudahlah dia mati dalam kondisi erotis, tak berbaju dan tak bercelana, diludahi, cuy, mati terkutuk di kayu salib, ya, tidak ada manfaat apapun atas kau. Kau masih mengkais-kais kitabnya Yahudi. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, jelas dikatakan hukum Taurat, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, anak keturunan Yakub. Lalu datang di zaman sekarang umat pemakan babi mengutip kitab yang mengharamkan babi. Tahu malu kau sikit, Joseph? Kalau kau baca kitab perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai dengan Maleaki, dari Kejadian sampai kecelakaan, jadi Kejadian sampai kehamilan, kitab Yahudi tidak pernah menceritakan Tuhan akan turun ke dunia, ya, dianiaya, diludahin, telanjang mati di kayu salib. Aku harap kau jujur, kau jangan mau bertanya saja gitu loh. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Aku nggak peduli siapa Tuhan yang benar menurut kau. Aku nggak peduli siapa Tuhan yang benar menurut Kristen. Karena di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, tidak ada Tuhan yang mengakui Tuhan Kristen. Kau baca dari kitab Matius sampai dengan Wahyu, keringat kau kan? Kau yang memulai. Kau baca dari kitab Matius sampai Wahyu, tidak ada firman Tuhan mengatakan, akulah yang mengutus si fulan untuk umat Kristen. Akulah Tuhan yang maha kuasa untuk umat Kristen. Gak pernah ada. Makanya berkali-kali ku bilang, mau kau tuhankan kolornya si Edis yang koyak, mau kau tuhankan sempaknya si bom-bom yang longgar, mau kau tuhankan anduk leher, aku tak peduli. Gak usah kau kais-kais kitab Yahudi untuk membenarkan ketuhananmu. Aku gak mau tahu tentang Tuhan kau. Yang aku tanyakan di awal match tadi, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Karena dalam Yohanes 17 nomor 3, dia adalah utusan. Cuman aku minta kejujuranmu. Ya, minta aku kejujuranmu, Dinda. Jangan ketika kau jadi Kristen jadi penipu yang ulung kau. Ingat teman-teman ya, aku hanya mengikuti gaya diskusi dia. Aku pikir tadi mau diskusi baik-baik dia, ternyata dia menghujat. Silakan Dinda. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan buat Muhammadmu akan menyesali dia pernah hidup di dunia karena telah melihat umatnya seperti kamu. Saya menghargai padahal waktu ketika kamu sedang bekerja sekarang saya tetap hargai. Tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab beda dengan saya. Apakah kamu seperti Muhammad suka lupa ingatan ketika dalam satu hadis yang sahih dia bersyukur kepada seorang fulan yang sedang membacakan ayat Al-Quran karena dia telah dibuat lupa? Apakah kamu lupa? Kamu yang menanyakan kepada saya. Ini ada rekamannya loh di live ini. Kamu menanyakan di mana ada perjanjian lama tertulis bahwa konsep Allah mempunyai anak. Kamu yang minta. Saya turutin, kamu lupa. Benar-benar kamu itu mengikuti tabiatnya Muhammad. Kamu bilang katanya saya menghujat. Ada nggak data-data kamu dari tadi kamu ngomong itu sambil kamu pakai narasi data? Tidak ada. Kamu hanya menampilkan wajah kamu yang nggak seberapa itu. Sama seperti junjungan kamu. Ada nggak datanya kamu tampilkan di layar dari tadi? Jangan kamu begini, jangan kamu kaget. Kamu lupa bahwa kita diskusi debat. Bukan lagi di masjid, bukan lagi di majelis. Kalau kamu di masjid dan di majelis, boleh congormu yang lebih depan daripada data. Kenapa?
Apa? Datangkan ulamamu untuk diskusi sama saya. Sampai dengan detik ini, MUI bahkan tidak berani mengutus ulama manapun untuk diskusi sama Joseph berkaitan dengan konsep ketuhanan. Bahkan Wafi pun mengakui ketika berdiskusi dengan saya, konsep ketuhanan Islam itu antara konsep Salafi, antara konsep Asy'ari, antara konsep Maturidi, belum lagi Mu'tazilah, belum lagi Mujasimah, itu belum sepakat dan belum final. Kamu mau bahas itu? Oke, sekarang perhatikan. Tadi kamu berkata kamu menista Tuhan Yesus begitu parah. Saya tidak perlu membalas. Kenapa? Karena perhatikan. Tuhan kamu, kita bahas konsep ketuhanan kan. Balik lagi konsep ketuhanan. Tuhan kamu itu cengeng. Kamu mau menista sama seperti saya. Gaya saya menista. Kalau kamu katakan saya penista, saya pakai data. Kamu ada nggak data dari tadi ngomong? Nggak ada. Congormu aja yang berbicara. Saya pakai data. Lihat di dalam surah Al-An'am 108. Dari tadi data-data saya nggak pernah kamu bantah. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Lihat, Allahmu saja sudah memperingatkan kamu. Masa kamu mau melanggar Allah kamu? Kamu durhaka sama Allah. Allahmu itu cengeng kayak anak kecil. Jangan ngeledek aku, jangan ngecengin aku, nanti aku diledekin balik. Jangan ngeledekin gitu ya. Oke, data. Saya bisa nistakan Allah kamu, tapi saya nggak perlu menista yang sudah nista. Saya lihat kotoran kucing di tengah jalan, saya nggak mungkin nistakan karena itu kotoran kucing. Lebih baik saya hindari. Itu prinsip saya, Faruk, mengenai Allah dan Islam. Perhatikan, kamu tadi membahas Yohanes 17 ayat 8. Kamu berani nggak buka paralel Greek-nya? Lihat data-data saya dari tadi lengkap loh. Bandingkan sama Faruk dari tadi cuma congol. Saya minta kamu satu pertanyaan simpel dan sederhana, jangan kamu lari. Tadi saya minta apa teman-teman? Dia kan ngajuin pertanyaan ke saya, berbredel pertanyaan, saya jawab, tapi dia menghindar. Saya nanya, kamu jelaskan surah Al-Ikhlas ayat pertama. Dijawab nggak Islam sama dia? Nggak dijawab. Padahal cuma satu ayat, padahal mudah. Saya minta kamu terjemahkan ayat per ayat Al-Ikhlas ayat pertama, satu ayat. Nggak kamu jawab. Saya harap di rendo berikutnya kamu jawab. Kalau nggak jawab juga kebangetan kamu, malu kamu. Nanti kita bahas bahasan kamu. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kamu bilang Yesus menerima firman. Lihat di sini. Kalimat yang digunakan adalah remata. Remata di sini berbeda dengan konsep pribadi Yesus yang adalah firman Allah. Remata berbeda dengan logos. Perhatikan, ini yang Faruk gak ngerti. Kamu itu bukan Kristen yang beneran, ya. Karena di sini dikatakan Yesus dikatakan sebagai firman Allah, itu dikatakan di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah logos, bukan remata. Maka ketika Yesus menerima firman, firman yang dimaksud di sini adalah hikmat. Hikmat apa? Karena Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Ingat, dalam Yohanes 5 ayat 19 tadi sudah saya bawakan sama kamu. Kalau kamu nggak lupa seperti Muhammad, baca di sini. Kata Yesus apa? Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Maka Yesus itu setara dengan Bapa, Faruk. Kalau kamu mengais Yohanes 17 mengatakan siapa Allah yang benar, iya, bukan Allah SWT buatan Muhammad. Allah Bapa yang benar, bukan Allah SWT. Sekarang perhatikan, kalau misalkan Yesus kamu katakan sebagai utusan, ada nggak selain daripada Yesus seperti Muhammad? Contoh, saya tantang sama kamu. Yesus itu ngomong apa? Di ayat kelima dalam Yohanes 17. Sekarang ya Bapak, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan saya sama Faruk, dalam konsep Islam, sebelum dunia ada, siapa yang sudah ada? Dalam konsep kami, Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Kenapa? Karena di dalam konsep kekristenan, kita balik lagi dalam kitab Kejadian, di situ Allah menciptakan dunia belum berbentuk apa-apa. Artinya hanya ada Tuhan Allah. Maka ketika di dalam Yohanes 17 ayat 5 Yesus katakan, Yesus memiliki hadirat sebelum dunia ada, maka Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan kamu, ini curangnya Islam. Mereka nanya 3 pertanyaan, saya jawab, saya mampukan. Saya tanya pertanyaan 1 aja nggak dijawab. Kamu jawab dulu pertanyaan kamu. Kau ngomong apa? Kau nggak ada suara. Kau ngomong apa? Nggak ada suara. Hey, Faruk, nggak ada suara. Aku nggak mute kau. Teman-teman lihat record.
Ah, kau lupa unmute. Saking Pertanyaanku apa tadi sama kau? Aku tadi bertanya ke kau, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Lari kemana pengkabaran kau? Kenapa? Takut kau bubar, Kristen bubar. Terus kau framing, kau bilang ke aku bahwasanya aku menghujat. Enggak, Dinda. Bibel kau yang menghujat Yesus. Kau mau data? Aku nggak tega Joseph kalau nunjukkan data sama kau nih, tengok nih. Dalam kitab Markus 15 ini. Nih. Mau kau bilang ini, makanya kau bilang ketika kau jadi Kristen jangan kau matikan akal kau. Nih, Yesus di hadapan Pilatus. Kalau Yesus ini Tuhan di hadapan Pilatus, iya. Makanya kau bilang Kristen kau jangan kau matikan akalmu. Nih kelanjutan. Tuhan diolok-olokkan. Yesus diolok-olok. Kalau kau waras, gak mungkin kau terima ketika Tuhan diolok-olok. Nih. Tuhan disalibkan. Kalau kau waras dan cerdas, gak mungkin kau terima informasi Tuhan kau disalibkan. Nih. Ini lebih parah lagi, Tuhan meninggal. Ini yang mengisahkan Tuhan kau diludahi, Tuhan kau ditelanjangi, Tuhan kau dipukuli, meninggal tergantung di kayu salib. Kok bilang aku menghujat gitu loh. Kau mau nengok lagi Tuhan nangis. Nih, Yohanes 11 nomor 3. Nih, jangan kau menghujat. Satu-satunya Tuhan menangis, Tuhan Kristen. Nih, Yohanes. Nih, Yohanes 11:35. Penganut coba ini. Kau framing, kau katakan Allah itu penakut. Sementara dalam surah Al-Ikhlas aku sampaikan tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang setara dengan dia. Kau mau nengok lagi ini. Betapa penakutnya Tuhan kau itu. Mau tengok lagi nih. Nih, satu-satunya Tuhan minta dikawal, Tuhan Kristen. Nih. Kau kalau model kayak gini bubuk kau bikin. Aku nggak menghujat, Dinda, nggak boleh kita menghujat. Ini data Matius 26 nomor 36 sampai 39. Pakai akal kau Joseph. Tuhan ini yang miris sekali nasibnya kayak gini. Tengok nih. Ini tengok ya. Ntar kita ambil dari atas saja biar jelas dia merah. Ini Dinda. Nih, jangan kau bilang menghujat aku ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus, Tuhannya si Joseph, bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Mulailah ia bersedih dan gentar, takut Tuhan. Dalam Al-Quran gak ada dikatakan Allah gentar, gak ada. Tapi di Bibel kau ini Tuhan kau takut. Lalu katanya kepadanya, hatiku sangat sedih, Tuhan sedih. Tuhan takut mati. Lebih parahnya lagi Joseph, Tuhan butuh bodyguard. Apa kata Tuhan kau? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan kau minta dijagain Joseph. Jangan kau tinggalkan akalmu Joseph. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Berdoa Tuhan kau Joseph. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan punya Tuhan. Joseph, ya Joseph, berdasarkan Matius 26:36-39 tadi, kalau Tuhanmu kurang dijaga sama Petrus dan juga anak Zebedeus, panggil aku Joseph, biar aku jadi bodyguard Tuhan kau. Biar aku juga jadi bodyguard Tuhan kau. Jawab pertanyaanku Dinda. Siapa tuh satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Jangan kemana-mana kau. Kalau itu nggak kau jawab, nggak akan kutanggapi pertanyaan kau. Silakan. Caidrong menang PK atau berak si Joseph debatnya. Fix ya, pakai data aku ya, jangan kau bilang menghujat, jangan framing kau menghujat, ada data. Oke, ini curang.
Ya, kenapa saya bilang curang? Kenapa nunggu saya jawab? Dari tadi saya sudah jawab. Allah yang benar itu Allah Bapa, bukan Allah SWT. Kamu dengar nggak? Makanya kalau lagi nugas, lagi jaga komplek, jangan debat. Pakai sosokan makawal. Siapa kamu? Hah? Dari kesatuan mana kamu? Masa sekelas security harus mengawal? Yesus itu punya pengawalan itu malaikat. Matius 26 ayat 52. Nggak ada kelasannya sama kau, Faruk. Baca Matius 26 ayat 52 sampai 54. Terkejut kan kau? Matius 26 ayat 52 sampai 54. Yesus punya kekuasaan untuk mengutus malaikat, lebih dari 12 pasukan malaikat. Matius 26 ayat 52 sampai 54. Kau baca itu. Konteksnya berbeda, jangan kau samakan. Kau mau sok-sokan sombong dengan profesimu, kau saja tidak profesional. Oke, masalah Yesus berdoa. Perhatikan, kamu paham bahwa tinggallah di sini berjaga-jaga dengan tidur. Tinggallah jangan, ini curang. Saya lagi ngobrol kok kamu tutupin dengan efek kamu. Iya, saya jawab. Curang ini. Kepencet. Sudah jangan buang-buang waktu saya. Sudah, jangan panik kamu. Lihat. Yesus sendiri di dalam Injil Matius yang kamu katakan Yesus itu berjaga-jagalah dengan aku, itu maksudnya dalam perjanjian lama Tuhan Allah menganggap bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan, maka Tuhan Allah tidak mau bangsa Yahudi, bangsa Israel sesuai dengan penggenapan Yesus jatuh dalam pencobaan. Maksud berjaga-jaga di situ bukan jagain Yesus, tapi jangan sampai para rasul atau para murid itu jatuh ke dalam pencobaan sama seperti Muhammad. Kemudian katanya Faruk, Tuhan kok berdoa, saya tampilkan Tuhanmu juga berdoa. Kena kon, jeder kon datamu sendiri ini. Lihat datamu sendiri, perhatikan. Ini dari website Suara Muhammadiyah. Ini hadisnya. Perhatikan, hadisnya sahih. Perhatikan. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Saya bingung, Faruk jelaskan sama saya. 2 pertanyaan berarti, Al-Ikhlas ayat pertama dan hadis ini. Jelaskan sama saya. Di sini ada tertulis Allah dan para malaikat mendoakan. Kalau malaikat berdoa jelas kepada Allah. Nah kalau Allah kan mau berdoa kepada siapa? Coba jelasin hadis ini. Hah? Doain ke siapa? Kena kamu. Ya. Kemudian sekali lagi, kamu mengatakan katanya Yesus itu kenapa dia Tuhan, kenapa dia merasakan. Kamu itu beneran Kristen gak sih? Kamu tahu nggak nubuatan di dalam kitab Yesaya? Kamu bilang katanya nggak mau ngemis-ngemis, jangan ngemis-ngemis dalam kitab Yahudi. Saya tanya sama kamu, tahu apa kamu tentang kanonisasi kitab suci? Saya tanya sama kamu. Orang Yahudi punya kitab itu tahun berapa? Saya tanya sama kamu. Kamu tanyakan, kamu tadi congormu bilang katanya soal legalitas. Sejak kapan Al-Quran juga punya legalitas? Muhammad sampai dengan detik-detik kematian tidak punya legalitas Al-Quran. Baru di Kairo tahun 1928 Al-Quran lengkap dikanonisasi. Itu tahun 1924. Ya, di dalam Yesaya 53 itu nubuatan tentang Yesus Kristus. Kamu baca di dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. Kamu baca di sini, ya. Perhatikan Yesaya 53. Perhatikan di sini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesaksian. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Perhatikan, ini ayat perjanjian lama tentang nubuatan penyaliban Yesus. Maka Yesus menderita sama seperti kita. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam Filipi, perhatikan, di dalam Filipi itu dikatakan bahwa Yesus itu menderita. Di dalam Filipi 2, perhatikan. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara dengan Allah. Setara dengan Bapa sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Faruk, saya minta sama kamu bukti Muhammad pernah mengatakan dirinya satu dengan Allah. Nggak bakalan bisa. Hanya Yesus yang mampu mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30. Lihat kemudian di sini dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba memang karena dosa kita. Karena Allahmu yang berbuat, karena telah menyesatkan iblis. Sehingga iblis menggoda Adam pada saat dia di Taman Eden. Maka kita kejatuhan dosa. Memang semuanya gara-gara Allah. Kenapa gara-gara Allah? Nah, kena lagi Allah kamu. Kita lihat di dalam Al-A'raf ayat 17, kita baca. Lihat di sini, di dalam Al-A'raf ayat 17 ayat 16, sorry, dikatakan apa? Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Allahmu itu jahat loh. Kamu bilang katanya konsep ketuhanan. Mana konsep ketuhanan Islam dari tadi surah Al-Ikhlas ayat 1 kamu gak jelasin dari tadi. Saya sudah jawab pertanyaan kamu dari tadi. Saya tanya sama kamu, kenapa iblis mengatakan Allah telah menyesatkan aku? Padahal kita lihat, kalau iblis disesatkan Allah, perhatikan, ternyata Allah itu lebih kejam daripada iblis. Kenapa? Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 62, lihat, perhatikan. Jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Tadi kita lihat di dalam Al-A'raf ayat 16, iblis mengatakan disesatkan Allah. Maka ternyata ada yang lebih parah daripada iblis. Siapa dia? Allah. Maka sungguhnya musuh kita siapa? Allah. Kenapa Allah? Karena iblis lebih daripada iblis. Berdasarkan Al-A'raf ayat 16. Baca dan bantah, ya.
Oke, kemudian kamu katakan tadi, Allah yang benar. Saya sudah berulang kali bilang, Allah yang benar itu Bapa. Yang sehakikat dengan Yesus, Yohanes 10 ayat 30. Di dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus mengatakan, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sudah terjawab semuanya, silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, saya tanggapi satu-satu Dinda ya. Oke. Silakan diterima Dinda. Silakan Dinda. Ya, jangan emosi Dinda ya. Tenang aja, tenang ya. Yosef sudah mengakui ya tadi barusan satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Fix ya. Fix. Jadi teman-teman Kristen yang menyembah kepada Yesus, yang menuhankan Yesus dalam kesesatan yang nyata, maka benarlah kata Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, ciri dari si penyesat itu ialah yang tidak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Dan benar juga dikatakan Yesus di dalam Matius 7 22-23, orang-orang yang diusir oleh Yesus, orang-orang yang dikatakan Yesus membuat kejahatan dan disangkal oleh Yesus adalah Kristen. Kenapa Kristen? Cuman Kristen manusia di atas bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan. Cuman Kristen. Sementara Yesus sendiri memanggil Tuhannya dengan sebutan Allah. Selesai Yosef ya. Ternyata konsep ketuhanannya Kristen dengan konsep ketuhanannya Yesus itu cakar-cakaran. Ya, ketika kau sudah mengakui satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Bapa, kau sudah mengatakan kepada orang, kami Kristen tersesat loh. Karena kami menuhankan Yesus loh. Terus kau tafsir liar karena Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus ini itu sendiri. Data yang kau kasih data ambigu, data penipu. Jangan menipu kau di sini Dinda, jangan menipu. Terus kau tanya, kau tahu apa tentang kanonisasi kitab kami? Tahu apa kau tentang kanonisasi perjanjian lama? Hei Dinda, Dinda, seperti apapun informasi yang kau ketahui tentang kanonisasi kitab kau, gak ada urusannya kitabnya Yahudi dengan kitab pemakan babi. Malu sikit kau, jangan ngarang bebas kau. Yang kedua, di dalam hadis yang kau katakan tadi Tuhan itu berdoa, makanya Dinda kau jangan jadi umat terjemahan. Di dalam original teks itu tidak ada kata doa, doa tidak ada. Bahasa Arabnya doa itu ini Dinda, kau tunjukkan dalam original teksnya. Ada nggak kata doa? Nih, ada nggak kata doa? Nggak ada. Jangan ngarang kau. Tapi hadis itu menyampaikan keutamaan rahmat yang diberikan kepada orang yang berdiri pada saf yang paling depan. Terus kau ngomong framing tentang penyesat. Iya, siapa yang menyesatkan? Nih, kita buktikan sekarang. Kristenlah yang telah disesatkan oleh iblis. Nih, kasih kau data. Mudah-mudahan cukup dataku ini. Ini bubar Kristen nih, bubar ini. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Simak data Bang Faruknya, Dinda ya. Mudah-mudahan cukup ini datanya di Dinda. Ini tengok ya. Nih Dinda. Dan itulah sebabnya Tuhan Kristen mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ciri-ciri kesesatan yang didatangkan oleh Tuhan kau ialah dengan membuat mereka percaya akan dusta. Ingat ya, ciri-ciri kesesatan yang didatangkan Tuhan kau katanya membuat mereka percaya akan dusta. Data yang kedua, di dalam Yohanes 8 nomor 40, apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 44. Nih, Dinda, sinkron dengan apa yang dikatakan Yesus di sini. Apa kata Yesus di sini? Iblislah yang jadi Tuhan kau, Joseph. Iblis. Kenapa? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah bapak segala dusta. Iblis bapak segala dusta. Lalu Joseph, pendiri agama Kristen, Paulus, apa kata Paulus dalam Matius 3 nomor 7? Roma 3 nomor 7 ini. Roma 3 nomor 7.
Nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Paulus secara terang-terangan menyatakan dirinya adalah si pendusta. Gede, selamat datang di kebenaran. Ingat tidak ya? 2 Tesalonika 2 nomor 11, ciri dari orang yang didatangkan oleh Tuhan kau, ya, yang didatangkan kesesatan atas diri Tuhan kau, dia percayakan dusta. Yohanes 8:44, Yesus mengatakan, Bapakmu, Tuhanmu adalah iblis ketika engkau berdusta. Dan Paulus dalam Roma 3 nomor 7 mengakui dirinya telah berdusta. Maka iblislah yang jadi Tuhan Kristen. Bubar Joseph. Bubar Kristen Joseph. 2 pertanyaan saya belum dijawab ya ternyata. Oke lah, nggak apa-apa. Saya Loh, kan lagi. udah jawab Dinda. Hadis tadi udah jawab. Gak ada kata doa. Udah lanjut. Bukan hadis padahal. Bukan hadis. Oke, silakan di mute. Al-Ikhlas ayat pertama, terjemahan kata per kata. Kenapa sulit? Udah 3 ronde, udah 4 ronde. Oh iya, susah ya. Oh iya. Hah? Kita bahas tentang konsep ketuhanan. Udah mau lari ke Paulus. Saya nggak gubris ya masalah Paulus ya. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang memberikan otoritas perintah di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berkuasa, yang berotoritas untuk mengajarkan, itulah Tuhan Yesus. Maka di ayat 20 dikatakan, oleh Tuhan Yesus ditegaskan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus yang memberikan otoritas kepada para rasul. Ini yang tidak pernah bisa dijawab oleh Islam manapun. Zuma, Nanda, Rifa, Yusuf P.I., Wafi, Keok ketika berbicara mengenai otoritas pengajaran Muhammad. Di mana Muhammad memiliki otoritas untuk melanjutkan pengajarannya. Pernah itu, kita bahas, gak ada satu pun jawab. Saya yakin kamu pun gak mampu, guru-gurumu aja gak mampu. Lanjut lagi, ketika kamu tadi bilang katanya Allah Bapa adalah Allah yang benar. Iya, dari tadi kan saya sudah bilang. Dengerin, saya ulangin. Allah Bapa adalah yang benar, bukan Allah SWT buatan Muhammad. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30, ini yang dari tadi kamu gak mampu jawab lagi kan? Gak mampu kamu bantah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang apa? Aku dan Bapa satu. Tambahin lagi, Yohanes 14 ayat 1. Yesus bilang apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah. Yesus di situ menggunakan kata credo, percaya. Bukan lagi soal utusan, ini soal satu hakikat. Yesus mengatakan orang Kristen harus percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Allah siapa? Bapa. Karena satu hakikat. Lihat, ketika orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, kamu baca dalam Yohanes 5 ayat 23. Yesus bahkan menyetarakan penyembahan penghormatan itu sama seperti orang menghormati Bapa. Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menghormati aku, ia juga menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia tidak menghormati Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang saya tanya sama Islam, kalau Islam konteksnya monoteistik mutlak, apakah bisa Islam tanpa Muhammad? Silahkan dijawab. Itu tambahan pertanyaan. Ya, itu tambahan pertanyaan. Dan mengenai hadis yang kamu bilang katanya tidak ada kata doa, kamu itu DUNGU kalau kata Rocky Gerung. Bahasa Arab doa, sholat itu nggak cuma doa, sholat itu kan juga berdoa. Sholat itu artinya beribadah. Beribadah itu dalam bukan konteks doa. Kamu baca dalam terjemahan ini, jangan kamu cekikikan, lihat ini. Perhatikan data saya. Di situ dalam hadisnya, saya tantang kamu buktikan itu kamu nggak tampilkan bahasa aslinya karena kamu nggak punya. Lihat ini. Sholat itu ya jamak bahasa Arab dari as-sholawat. Jadi ini sholat, kalau mereka bilang katanya itu berselawat, teman-teman jangan mau dikebulin. Sholawat itu bentuk jamak dari kata as-sholah. Jadi sama itu istilahnya sholat. Sekarang berdasarkan dalil saya tadi, bahwa ternyata Allah berdoa. Sebentar. Kalau Allah ternyata berdoa, ya, saya tanya sama kamu, kepada siapakah Allah berdoa? Silahkan dijawab. Kepada siapakah Allah berdoa, Faruk? Karena di sini di website ini Suara Muhammadiyah dikatakan di sini bahasa aslinya yusoluna dari asal usul kata sholat. Maka kalau diterjemahkan Allah itu sholat. Allah sholat kepada siapa? Kamu jawab. Tadi saya sudah menampilkan data secara bahasa atau linguistik. Kamu mau bantah pakai linguistik, jangan cocokologi. Oke. Nah sekarang saya juga kelupaan, maaf ya, saya lupa bahas. Ketika di dalam diskusi ini Faruk bilang katanya Yesus perlu pengawal. Yesus perlu pengawal, pengawalnya normal loh. Manusia kalau nggak malaikat, nggak apa-apa. Karena dia dalam kemanusiaan tadi saya sudah bantah dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dalam Yesaya 53, memang dalam kemanusiaan ia merasakan penderitaan yang sama kecuali dalam satu hal berdosa. Sekarang saya tanya sama Allah kamu. Kenapa dalam hadis ini, dalam buku Al-Arsy Singgasana Allah, dalam hadis ini Muhammad bilang apa? Kemudian di atas itu ada 8 malaikat kambing. Jarak di antara kaki kukunya hingga punggung mereka adalah seperti jarak antara satu langit ke langitnya. Kemudian di atas punggung mereka adalah Allah. Kenapa Allah kamu dipikul sama malaikat kambing? Hah? Coba saya tanya sama kamu. Allah kamu ternyata
mohon maaf ya, teman-teman yang percaya klinik mistis ya, kalau teman-teman dari Jawa mungkin kalau kita lihat ada yang manggul pak kambing itu, manusia berkepala kambing itu kita lihat di film Narnia. Kok ini ada di dalam Islam ya? Waduh, ini coba dijawab ini. Kenapa ada 8 malaikat kambing? Nggak apa-apa, Yesus kamu bilang butuh pengawal-pengawalnya manusia. Jelas kita tahu malaikat, Matius 26 ayat 52 sampai 54. Ataukah kau sangka aku tidak dapat mendatangkan 12 lebih pasukan malaikat, kata Tuhan Yesus. Yesus itu malaikatnya bukan malaikat kambing. Kelihatan ya. Saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu yang kamu ulang-ulang terus-terusan. Saya tanya balik sama kamu satu pertanyaan pun belum kamu jawab dengan tuntas. Di mana kamu harus menjelaskan ayat per ayat surah Al-Ikhlas ayat pertama kenapa Allah pakai kata ganti huwa atau dia laki-laki. Dalam kul huwallahu ahad kalau Allahmu tidak setara. Yang kedua terkait tentang hadis Allah berdoa. Yang ketiga tentang malaikat kambing. Silakan, itu pertanyaan kamu. Aduh, kena lagi lah kau ni Dinda Joseph. Aduh, tambah ditelanjangi lah Kristen hari ini. Semakin malu lah kau Joseph, kena balik ke kawin ni Joseph. Mana? Apa yang undangannya Dinda? Okay. Ya belum mulai, sabar, itu masih victory. Oke, kita tanggapin satu-satu teman-teman ya. Joseph ini itulah teman-teman. Dia bisa baca Arab tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini modelnya. Coba. Dia mau menyamakan kata sholat dengan kata doa. Gitu loh. Kalau akar kata doa kau paparkan ke dalam sholat, oke. Tapi di dalam hadis itu, ketika kau memahami grammar bahasa Arabnya Dinda, ya Dinda, di situ tidak ada kata fiil. Tunjukkan sama aku mana fiil di situ. Mana fiilnya di situ mana? Gitu loh. Bisa kau tunjukkan. Nah, yang kedua, kau katakan bahwasanya kenapa Allah dipinggul oleh malaikat yang begini. Dinda, di dalam iman Islam Dinda, dalam iman Islam Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tapi kami manusia lah yang ditanya tentang apa yang kami perbuat. Jangan tanya. Jangan kau tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, enggak ditanya. Karena Allah itu tidak akan dihisab akan apa yang diperbuatnya. Manusia yang dihisab akan perbuatannya. Beda dengan kau. Tuhan kau yang dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Makanya dia harus teraniaya dalam Markus 15 Dinda. Terus kau katakan hanya satu Tuhan Islam lah yang dipikul oleh kambing. Kalau begini, Dinda, aku nggak pernah baca ini Wahyu 5 nomor 6. Tuhan siapa yang datang dalam bentuk kambing? Kau bikin malu aja, kok ini Tuhan kau sebenarnya. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Kok lari kau Joseph? Kok lari kau? Tuhan kau yang domba bermata 7, bertanduk 7 Dinda. Lo, mulai ngemis dari buku-buku lain, mulai ngemis dari buku-buku lain. Ketika Bibelnya nggak bisa menjelaskan apapun, ngemis sama buku-buku lain. Ini Dinda, Tuhan kau ini yang bertanduk 7, bermata 7. Jangan bikin malu kau. Oke, sekarang kita uji teman-teman ya. Benar-benar paham nggak Joseph ini ya tentang bahasa Arab? Boleh bersuara nanti Joseph. Sebelum ku jelaskan ini samamu, aku gak mau menjanjikan ilmu. Coba dari ayat pertama surah Al-Ikhlas ini, tunjukkan yang mana isim. Dinda, tunjukkan yang mana isim. Dinda, dari ayat pertama ini tunjukkan yang mana isim. Karena percuma aku menjelaskan kalau kau nggak ngerti apa-apa. Saya boleh jawab padahal ini waktu kamu. Oke. Jadi teman-teman, ini padahal waktu kamu. Ya, silakan yang mana isim? Gak apa-apa beneran. Gak apa-apa beneran. Gak apa-apa. Kan kau bilang kau berikan waktu. Kau berikan ya. Oke. Silakan yang mana isim? Oke. Di situ ada kul huwa Allah ahad, betul? Betul? Allah itu lafaz iya benar, tapi yang saya tanya nggak itu Dinda. Isim zahir. Saya nggak tanya itu Dinda. Yang saya tanya isim. Berfungsi sebagai. Yang saya tanya isim. Kata huwa. Saya lagi jawab. Dengarkan. Yang saya tanya yang mana isim?
dengerin. Lafaz jalalah Allah itu isim dari zahir, isim zahir yang berfungsi sebagai kabar pertama dari kata huwa. Kemudian Dinda, kata ahad, yang saya nggak tanya itu Dinda. Yang saya tanya yang mana kata isim? Sebagai khobar yang kedua dari sifatnya Yang mana Allah. kata isim? Maka ada isim. Dalalah. Kamu nggak dengar. Dinda dengar dulu. Kamu nggak dengar. Isim zahirah, isim zahir itu lafzul jalalah Allah. Cari kecontean. Kemana-mana matamu nyari contean. Aku Nyari tidak contean tanya apa? kepada kamu isim itu terpecah dari berapa. Yang saya tanyakan itu sama kamu dari ayat pertama ini yang mana isim? Saya nggak mau jawab karena isim? ini keluar dari data. Ini keluar dari tema. Isim itu yang kamu tanyakan Allah itu isim Yang zohir. mana isim? Isim zohir itu Allah. Loh, Isim aku nakiroh tidak itu tanya ahad. pecahan-pecahan Isim isim. zahir itu Allah. Saya sudah jawab. Isim nakiroh itu Yang adalah saya ahad. tanya yang mana isim? Isim Mana isim? nazir itu Allah. Isim nakiroh itu ahad. Yang Sekarang mana isim, jelaskan Dinda? langsung. Dinda, yang mana isim? Kau jangan mengelabuin kau. Yang mana isim? Silakan. Tebera. Dinda, tebera. Makanya aku Kata bilang, huwa itu termasuk umat domir. Kristen itu nggak bisa apa-apa tanpa contekan. Umat Islam kalau ditanya ayat pertama itu yang mana isim? Isimnya ini mengarah kemana? Bisa dijelaskan, Dinda. Jadi nggak perlu ku jelaskan kepada kau sendiri pun longor tentang kaidah bahasa Arab kok. Yang ku tanya yang mana isim, bukan ada beberapa isim. Nggak mau bertanya itu aku, dasar ini loh. Dan gantian saya berbicara. Nangis. Mute. Yang nangis itu kubuat Muhammad dan Allah kamu. Perhatikan, Faruk, kamu itu menyedihkan sekali. Kamu tadi bilang masalah yusoluna. Kalau memang saya nggak ngerti Arab, oke lah saya terima. Kamu itu sombong seperti nabi kamu. Kenapa kamu nggak bacakan ayat aslinya malah nantangin saya? Orang aneh. Orang bilang, kamu itu nggak bisa, sini saya aja. Pasti orang itu yang mengerjakan untuk menunjukkan cara bekerja yang benar seperti apa. Ini Faruk enggak. Ini otaknya nggak main gitu loh. Nyengir doang. Kamu itu berhadapan dengan saya, bahkan masalah mengenai fi'il madi dan fi'il mudhari ketika saya berdiskusi dengan Wafi mengenai masalah Yohanes 1 ayat 1, fil bad'i kanal kalimatu wa kana kalimatu indallah, saya jawab di roomnya Nandar, diam langsung. Kamu tadi nggak dengar saya mengenai izin. Itu ada lafzul jalalah. Ada lafzul jalalah. Kamu nggak ngerti lafzul jalalah kan? Allah alif lam lam ha. Itu isim apa? Tadi saya sudah bilang. Itu termasuk isim zohir. Sekarang kalau misalkan kamu merujuk kepada kata huwa, itu juga termasuk isim. Karena itu domir. Perhatikan, kalau masalah kita mau mengi'rab, ini bukan temanya. Ini bukan masalah bahasa Arab. Ini lagi bahas konsep ketuhanan. Kamu tadi bernarasi katanya, yang harusnya dipertanyakan itu Yesus. Kalau gitu kamu gak usah debat. Clear. Statementnya berarti Faruk mengakui Allah tidak bisa dipertanyakan karena Allah gak memberikan pengetahuan apapun kepada umatnya. Makanya umatnya gak berani dipertanyakan. Saya catat loh, narasi kamu saya catat loh, katanya ngapain kita nggak pernah mempertanyakan Allah. Iya, karena ngapain nanya sama Allah. Dalam Al-Maidah ayat 101, Allahmu melarang orang Islam untuk bertanya karena nyusahin. Buka itu Al-Maidah 101. Mau bahas masalah mengi'rab, ini aja debatnya tentang konsep ketuhanan, ngapain bahas masalah mengi'rab? Oke? Balik lagi fokus masalah konsep ketuhanan. Kemudian, kamu permasalahkan masalah Wahyu 5 ayat 6, kamu bilang tata anak domba. Kamu itu pantas lah, pendidikan kamu itu nggak jelas. Kambing sama domba itu beda. Kamu nyamain kambing sama domba. Orang yang nggak sekolah pun saya rasa paham. Mohon maaf teman-teman. Lebih terhormat petani, lebih terhormat peternak, lebih terhormat orang yang memiliki ternak. Mereka bisa membedakan mana kambing mana domba. Kamu sombong-sombongan sok-sokan di awal. Yesus mau pakai pengawalan saya. Kamu aja nggak bisa bedain kambing sama domba. Gimana nanti mau mengawal? Hah? Siapa yang mau pakai jasa kamu? Nggak bisa membedakan kambing dengan domba. Yesus itu anak domba. Perhatikan kata di situ anak domba. Kamu paham pakai anak domba nggak? Bukan domba biasa loh. Anak domba. Bahkan Rasul Yohanes menjelaskan dalam penglihatan itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Ditambah lagi. Itu untuk menggenapi nubatan dalam Yesaya 53. Di situ dikatakan apa? Ia tidak membuka mulutnya sekalipun seperti anak domba dibawa ke tempat penjagalan. Hah? Dari tadi kamu nggak pakai data. Kalau balik lagi masalah hadis ini. Ampun Faruk kamu nggak ngerti. Hadis ini yang buat, perhatikan teman-teman. Ya, ini yang Faruk nggak ngerti. Ya, otaknya nggak jalan. Ini hadis yang buat siapa? Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Yang ngebuat siapa teman-teman? Seorang yang bergelar sarjana agama dan juga magister. Ini orang ngebuat, ini salah-salahin sama Faruk, katanya itu nggak ada bahasa aslinya doa. Ya sudah, kamu saya tantang baca bahasa aslinya, i'rab ayat per ayat, kata per kata. Berani nggak kamu kalau masalah mengenai gramatikal?
Pembuktian itu di kamu. Ini data Islam, bukan data Kristen. Kalau data Kristen baru saya yang akan menerjemahkan. Ini data Islam, kenapa saya yang suruh jelasin? Saya tantang kamu kalau ini tidak ada kata doa, i'rob kata per kata, atau paling enggak saya beri kamu keringanan i'rob dari kata yusoluna, atau kamu terjemahkan, atau kamu secara gramatikal seperti apa kamu tunjukkan bareng dengan data, karena saya nggak percaya kamu bukan lulusan orang sastra Arab. Nggak mau dibodohin sama kamu aja nggak ngerti lafzul jalalah, nggak ngerti isim nazir, nggak ngerti isim nakirah kok. Oke, kita lanjut lagi. Permasalahan kamu apa lagi, Faruk? Saya nggak nangkap, kamu buang-buang waktu malah nyuruh saya jawab pertanyaan kamu. Begini ya, sekali lagi, ini catatan saya belum kamu jawab. Kamu bilang katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 itu perkataan Yesus. Lihat, surat Yohanes itu perkataan kesaksian dari Rasul Yohanes, bukan perkataan Yesus. Ini kamu mu'alaf itu bohong ya? Teman-teman yang Kristen yang awam sekalipun, anak sekolah minggu pun tahu, Yohanes itu surat dari Rasul Yohanes, bukan perkataan Yesus Kristus langsung. Konsep kitab suci itu bukan berarti Allah mendikte. Nggak seperti Muhammad pun didiktenya terbata-bata, lupa-lupa lagi. Kemudian kamu bilang di dalam Matius 7 ya, kita bahas. Matius 7 katanya Yesus bilang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Baca bahasa Indonesia yang benar. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap. Berarti nggak semua yang menyebut Yesus akan masuk surga. Berarti ada beberapa sebagian masuk surga, beberapa sebagian yang tidak. Kamu paham arti kata setiap orang nggak? Nggak ngerti bahasa Indonesia yang simpel sederhana. Maka dalam ayat ini juga Faruk, selain Yesus bisa menentukan, selain Yesus berkata bukan setiap orang, maka Yesus di sini juga Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang mampu menentukan orang masuk surga atau tidak. Muhammad pun nggak tahu. Makanya Muhammad berkata umati, umati, umati. Ya silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Teman-teman, oke, jadi kalian sudah menyaksikan ya teman-teman ya, dia hanya bermodalkan Google mau mengelabui kita, ngerti dia tentang grammar bahasa Arab. Memang benar yang disampaikan, tidak ada sangkut pautnya apa yang kupertanyakan tadi tentang isim dalam tema ini. Hanya saja ya, dia yang meminta aku untuk menerjemahkan perkata surah Al-Ikhlas tadi. Bagaimana aku bisa memberikan penjelasan sementara yang menerima penjelasan itu longor? Gitu loh. Yang kedua, kau bertanya tentang hadis tadi. Kau yang harus membaca itu kata per kata, kan gitu. Kau yang membawa dalil itu, kaulah yang harus membuktikannya. Kau yang harus membuktikannya, bukan aku yang menghabiskan waktuku. Aku baca perkata ini. Enggak. Aku berikan satu tantangan saja. Di dalam hadis itu sebutkan satu kata dalam original teksnya yang termuat kata doa. Kau tunjukkan. Tidak ada, Dinda. Kata solu, kalau memang Allah yang berdoa, kenapa di kalimat berikutnya ada kata ilah? Ada kata Allah, bukan kata ilah. Kau harus memahami apa perbedaan ketika kata solu, setelah kata solu ada kata Allah, setelah kata solu ada kata ilah. Jika dimaksud di situ Allah yang berdoa kepada sesuatu atau kepada yang lainnya, harusnya di situ tulisnya bukan kata Allah tapi kata ilah. Kau yang buktikan itu, bukan aku. Terus kau katakan di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu Faruk, itu anak domba. Iya, Dinda. Tadi kan ku baca anak domba kan, seperti tersembelih kan. Anak domba bukannya domba, apa Joseph? Anak domba itu ya domba. Nggak pernah anak domba itu babi. Nggak pernah anak domba itu kucing. Anak domba ya domba. Tuhan kau ketika dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, bentuknya kayak gini gitu loh. Nih, aku nggak ada rubah-rubah ya. Memang benar tadi aku bilang. Yang aku baca tadi nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Aku baca memang tadi seekor anak domba. Tidak ada aku hilangkan anaknya ini. Seperti disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Gitu loh. Anak domba ya domba, nggak mungkin anak domba melahirkan babi. Cuma di Kristen sajanya manusia melahirkan Tuhan. Gitu loh. Babi nggak pernah melahirkan anjing. Anjing nggak pernah melahirkan badak, nggak pernah.
Kristen dimatikannya akalnya ketika dia beriman manusia melahirkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Makanya aku bilang sama kau Joseph, silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan matikan akal kau. Terus kau bilang tadi ya, kau katakan tadi sama aku ya, Yesus itu tidak menyembah kepada Allah SWT. Benar. Kami pun tidak pernah, aku pribadi tidak pernah mengatakan Yesus menyembah kepada Allah. Karena apa? Kami dalam menyembah kepada Allah ada hukum syariatnya. Ada hukum syariatnya. Nanti pertanyaanku Dinda ya, di dalam Wahyu 5 nomor 6 yang dilihat oleh Yohanes 24 Amos itu Tuhan bukan? Yang bertanduk 7 bermata 7, ya anak domba seperti disembeli, bertanduk 7 bermata 7 itu dia Tuhan bukan? Itu yang bertanya nanti samamu. Ya, dengar Dinda, aku tidak pernah menarasikan Yesus itu menyembah kepada Allah. Tidak Dinda. Karena di dalam menyembah kepada Allah, dalam ibadah kami itu ada syariatnya, ada hukumnya, gitu loh. Di mana salah satu syariat ketika kami beribadah itu, jika memang tidak dalam waktu, tidak dalam kondisi yang genting, kami ada batasan auratnya Joseph. Laki-laki batas auratnya dari pinggang ke bawah di atas lutut. Bisa kau bayangkan andaikan Yesus itu sholat Joseph? Sementara ketika mati di kayu salib dia cuma pakai cawat Joseph. Bisa kau bayangkan sosok Yesus andaikan dia melakukan ruku Joseph? Apa yang dilihat orang di belakangnya Joseph? Hah? Lato-lato bergelantungan. Batal sholatnya. Yang enggak aja kau. Enggak pernah aku framing Yesus menyembah kepada Allah. Enggak. Segala macam. Lihat ini. Ketika berbicara mengenai lato-lato dan semacamnya, lihat di dalam Islam. Berbicara mengenai lato-lato dan semacamnya, lihat di dalam Islam. Juga gak usah panik. Di dalam Islam yang cuman pakai lato-lato itu siapa? Lihat tuh, berdesak-desakan. Dipegang-pegang. Kita nggak pernah ya ibadah kayak gini. Waduh, dipegang-pegang kayak gini. Waduh, ternyata cuma pakai sehelai benang. Ini juga sama nama lato-lato. Panik kan kau? Panik. Panik. Kau panik sekarang. Hah? Jangan kau bahas yang nggak sesuai dengan konteks makanya. Fokus dengan data. Hah? Kau ini Islam kebiasaan sekali. Kalau diajak diskusi nggak jelas, nggak pernah nyambung, nggak Zuma, nggak Nandar, nggak Rifa. Perhatikan. Kamu juga bilang katanya dengan perumpamaan. Nggak pernah ada istilahnya anjing melahirkan kucing, babi melahirkan. Kau baca ini. Dalam Islam, singa itu bersin keluar apa? Kucing. Ini hadis. Nih, bahwa Rasulullah pernah bersabda. Tuh, maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Ya emang cuman ada agama kamu doang kok. Memang betul. Kamu tuh harus jujur. Kamu bilang katanya tertutup otaknya. Kami nggak pernah menutup otak kami. Karena yang menutup otak itu sesungguhnya Islam. Makanya otaknya lebih sering kepake untuk dibentur-bunturin ke tanah. Ya. Enak kau debat sama aku full data. Kau bilang katanya aku modal Google. Hey, ini bukan zaman batu seperti junjungan kamu nunggu Wahyu 23 tahun. Kau pun pakai Google, itu namanya Google. Kau buka Alkitab Sabda itu juga dari Google. Tahu kau? Kesal kali aku sama si Faruk inilah. Aku yang bukan orang Medan pun harus pakai logat Medan. Kau aneh, pola pikir kau aneh. Orang nggak boleh pakai Google, tapi kau pakai Google, pakai Alkitab Sabda. Kemudian ya, lanjut Wahyu 5 ayat 6. Kamu kan alergi dengan buku-buku ini. Buku-buku dari profesor, dari orang terkenal ya. Kamu lebih percaya dengan orang buta huruf seperti Muhammad. Makanya nggak nyampe sama kamu. Kau lihat ini. Kau baca dalam Wahyu 5 ayat 6. Di situ ada kata apa? Seperti. Dan lihat, Yesus itu nggak pernah marah dikatakan anak domba. Lihat ini. Perhatikan ya. Kamu itu nggak ngerti. Di sini pun Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu sebagai apa? Anak domba Allah. Lihat di sini. Yesus dikatakan apa? Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, Ece Agnus Dei. Anak domba ini bukan seperti kambing, malaikat kambing yang nggak mampu kamu jawab kenapa Allahmu dipanggul sama kambing. Kau malah pakai jawaban katanya, Allah itu nggak perlu ditanya. Ya udah kau nggak usah debat sama aku. Allahmu nggak bisa ditanya kok. Ini berbicara konsep ketuhanan yang kutanya siapa Muhammad. Ku ngobrol sama dia di alam kubur gitu, ha? Orang lagi ngomongin konsep ketuhanan, dia nanya berkali-kali bertubi-tubi mengenai Yesus. Aku jawab nggak ada, aku bilang, jangan nanya tentang Yesus karena saya bukan Yesus gitu. Hah? Pau kali kau. Anak domba ini Faruk, ini adalah tipologi dalam perjanjian lama bahwa Yesus adalah kurban sembelih yang sempurna, maka digambarkan sebagai anak domba. Kenapa anak domba? Karena dalam Yahudi kurban sembelih, kurban yang sempurna itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Maka ketika Yesus hadir, Yesus yang tidak bercacat tidak bercela ini dikatakan sebagai anak domba, yang mengatakan bukan hanya Yohanes Rasul.
Kamu pasti nggak tahu perbedaan Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul, ya kan? Ini Yohanes Pembaptis yang juga adalah sanak saudaranya yang lahir dari rahim. Sanak saudara ibunya yaitu Elizabeth mengatakan Yesus Agnus Dei, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu perumpamaan yang aneh kalau misalkan kamu buka dalam Al-Mutaffifin, Allahmu cuma kelihatan kepalanya doang. Kita lihat di dalam Al-Mutaffifin ya, dalam Al-Mutaffifin ayat 23, perhatikan. Al-Mutaffifin, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Memandang siapa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, memandang siapa? Mereka diberi, lihat di sini. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Ceder kan? Sesungguhnya orang-orang yang jujur dan taat berada di dalam surga. Mereka mendapatkan kenikmatan di atas ranjang-ranjang. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Allahmu itu apa? Mohon maaf, apakah kuyang? Cuman kelihatan kepala? Terus kamu bilang katanya website ini lagi. Aduh Faruk, ini data kamu. Kamu aja nuntut penjelasan dari saya mengenai Wahyu 5 ayat 6. Saya tanya dong sama kamu, ini data kamu. Ini data Islam, maksud saya Islam ini memiliki tanggung jawab. Ini yang ngomong Suara Muhammadiyah, organisasi terbesar Indonesia dan dunia, Islam. Ini yang nulis seorang sarjana agama, magister. Dia menerjemahkan hadis Nabi mengatakan Allah berdoa. Harusnya kalau kamu masalah solu Allah, solu ilah, kamu sepermasalahan sama dia, bukan sama saya. Oke, ngerti? Dijawab pertanyaan-pertanyaan saya, ya.